aksi bicara yang saya lakukan itu adalah keseluruhan. Kalau umpamanya pas saya menerangkan sesuatu itu hanya sepotong, itu nggak akan berhasil kan. Nah, akhirnya di sini aksi bicara menunjukkan suatu keseluruhan dari suatu pesan yang jika berhasil, penerima akan memahami pesan itu. Tahap-tahapan aksinya itu bisa dilihat di halaman 273. Itu ada contoh di situ tahapan aksinya, aksi ucapan. Umpamanya misal kita lagi kenalan ya, nah pertama kita akan melakukan aksi ucapan hai gitu, dijawab hai gitu juga. Terus aksi proporsional, meyakini menjadi kenyataan itu pada saat misalnya kita bayar utang gitu, dan kita ngomong kata-kata yang akan menjadi kenyataan. Oke, besok aku bayar deh utangnya, kayak gitu. Nah, terus yang illusionary itu memenuhi kebutuhan yang dibilang kayak pernyataan janji gitu. Yang diajak bicara mengerti maksud Anda misalnya, kayak gitu ya. Terus aksi yang selanjutnya itu aksi perlocutionary, yaitu efek aktual pada perilaku orang lain. Misalnya pada saat orang ngomong, besok aku bayar ya utangnya, kayak gitu. Terus akhirnya kita kayak coba deketin dia sambil kedip-kedip misalnya untuk menyatakan menambahkan keyakinan, aku bayar loh gitu, besok tak bayar beneran, kayak gitu ya gitu. Terus yang kedua adalah coordinated management of meaning theory. Itu bagaimana pemaknaan diciptakan, terus dikoordinasikan, dikelola dalam dunia sosial. Di sini itu mengkhususkan pada tata hubungan antara individu dengan lingkungannya. Misalnya melalui pesan yang disampaikan, misalnya melalui adanya struktur hierarki, bagaimana orang menerima atau mengartikan pesan ya. Terus asumsinya, ada beberapa asumsi di teori ini. Asumsinya bahwa manusia pasti berkomunikasi, manusia dapat menciptakan realitas sosial, maksudnya adanya hubungan sosial gitu. Terus manusia itu juga melakukan informasi transaksi tergantung individu yang mengartikannya gitu. Jadi orang membuat interpretasi itu dan bertindak itu berdasarkan aturan kalau di teori ini gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Atau lanjut? Lanjut ya. Yang ketiga, yang ketiga tuh expectancy violation dan interaction adaptation theories. Itu tuh gimana manusia kadang kan kita kalau umpamanya ngomong gitu ya, berkomunikasi itu nggak selalu penerima itu responnya kan sesuai harapan kita. Misalnya ada umpamanya saya nembak cowok gitu. Aduh, nembak. Ekspektasi atau harapan saya diterima dong sama cowoknya itu ya. Tapi terkadang harapan apa yang kita komunikasikan itu nggak diterima sama dia yang saya tembak misalnya gitu. Itu ada juga yang seperti itu kan. Jadi tidak semua komunikasi itu
mempunyai ekspektasi atau harapan yang sesuai dengan keinginan si komunikan ya, si komunikator gitu. Nah, di sini di teori ini manusia itu mempunyai harapan berkenaan dengan perilaku orang lain berdasarkan norma-norma sosial. Terus harapan ini melibatkan setiap perilaku penerima. Bisa misalnya kayak contoh lain, misalnya kayak walaupun bisa dari itu tembakan yang saya lakukan. Misalnya oh, kering ya. Aduh, malu. Iya tah. Oke. Minum ya. Hilang dulu. Ya. Makasih, Firma. Ya, misalnya apa tadi? Harapan-harapan ini melibatkan setiap perilaku penerima. Misalnya kayak pas saya nembak, walaupun si cowok nggak ngomong iya gitu, tapi kalau dia manggut gitu aja kan, itu juga harapan dari pesan saya kan, komunikasi yang saya lakukan. Jadi di sini itu nggak hanya pesan verbal yang diharapkan, tapi setiap perilaku penerima itu juga menjadi harapan ya. Terus bagaimana jika penerima tidak merespon sesuai harapan kita? Ini disebut violation atau kekerasan, adanya negatif part gitu ya. Nah, dalam proses evaluasi ini, di proses itu, jadi di teori ini tuh dia bilang bahwa terkadang komunikasi itu tidak sesuai dengan harapan kita, dan misalnya ada yang ketidaksesuaian itu atau violence, itu berarti kita akan melakukan suatu proses evaluasi, di mana proses evaluasi itu terdiri dari valensi imbalan atau tingkatan sejumlah mana menganggap interaksi itu menguntungkan atau positif atau negatifnya, atau negatif itu disebut violation evaluation gitu ya. Jadi orang itu akan mengevaluasi suatu tindakan atau pesan sejauh mana menganggap interaksi itu menguntungkan atau positif baginya atau negatif baginya. Gitu ada yang ditanyakan sejauh ini? Nanti dibaca-baca lagi ya, teman-teman ya. Ada yang ditanyakan? Karena kita sudah selesai. Iya, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oh ya, kita ngomongin ini ya. Kemarin kan kita lupa nggak ngomong kontrak belajar karena waktunya habis. Nanti tolong dikomunikasikan kepada teman-teman yang lain. Kita akhirnya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita ngomongin kontrak belajar nih, mumpung masih ada waktu. Ada yang masih kurang jelas atau bagaimana? Ada nggak? Kalau nggak ada, ngomongin kontrak ya. Kayak kontrak bekerja, tapi ini kontrak belajar. Oke. Jadi sistem pertemuannya kita katanya nggak pakai TTM kan kelas kita. Jadinya gimana nih? Mau pakai TTM apa enggak? Kalau enggak, kita ganti pakai online kelas. Tapi kita tambah satu kelas, mau nggak? Nggak apa-apa ya. Soalnya kita ada 9 modul. Dan kalau modulnya digabung itu, saya takutnya kalian itu kebanyakan itu loh seharinya. Maksudnya terlalu berat gitu menerimanya. Jadi mending kita nggak ada TTM, tapi kita bikin 9 kali kelas, tapi selesainya sama kayak jadwalnya teman-teman. Karena kita kan belajarnya lebih duluan dari kelas yang lain kan. Oh gitu. Ya udah.